Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi, apalagi beliau dari Papua kan. Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu-gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya yang gak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google. Nasib kau baik, nasib kau baik jadi menteri kau. Ini menteri SDM-nya juga dari Papua rupanya ya. Siapa Pak Presiden? Ini biasa olah-olah Papua. Nasib kau baik, nasib kau baik jadi menteri kau. Ini loh, Pak Prabowo menyindir Bahlil Lahadalia ketika pada saat lalu menjabat sebagai Menteri Investasi misalkan. Bahkan Pak Prabowo juga menyindir Bahlil Lahadalia pada saat lalu ya. Dan saat ini lagi dan lagi Pak Prabowo menyindir Bahlil Lahadalia. Nasib kau baik, nasib kau baik jadi menteri kau. Ini menteri SDM-nya juga dari Papua rupanya ya. Siapa Pak Presiden? Ini biasa. Nah, kemungkinan yang diungkap oleh Pak Prabowo seperti ini ya. Nah, nasib kau baik menjadi Menteri SDM kau di Papua ya. Nah, seolah-olah seharusnya ketika Bahlil Lahadalia yang orang asli Papua menjadi Menteri SDM, seharusnya bisa lah, yaitu menertibkan tambang-tambang, izin-izin tambang di Raja Ampat, kurang lebih seperti itu. Seharusnya kalau Bahlil menjadi Menteri SDM di Papua, seharusnya juga bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Masyarakat adat sekitar seharusnya juga didengar dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ya sehingga tidak ada kejadian seperti pada saat lalu. Bayangkan ya, banyak masyarakat yang protes terkait pertambangan nikel di Raja Ampat, tetapi Bahlil Lahadalia malah ya Anda tahu sendirilah. Konon katanya Bahlil Lahadalia itu di Raja Ampat tidak ada protes-protes lah terhadap tambang nikel dan lain sebagainya. Bahkan ketika Bahlil Lahadalia mau menutup itu konon katanya masyarakat tidak memperbolehkan dan juga tidak ada kerusakan yang berarti di Raja Ampat. Nah, seharusnya sebagai Kementerian SDM Bahlil Lahadalia bisa menertibkan izin tambang di Raja Ampat yang setidaknya bisa merusak ekosistem, bisa merusak kawasan geopark karena Raja Ampat adalah surga terakhir dan lain sebagainya. Nah, menurut saya sindiran dari Pak Prabowo ini sangat telak sekali ya kepada Bahlil Lahadalia ya. Apalagi juga Bahlil dari Papua. Seharusnya mendengarkan aspirasi dari masyarakat Papua, bukan malah sebaliknya. Nasib kau baik, nasib kau baik jadi menteri kau. Ini menteri SDM-nya juga dari Papua rupanya ya. Siapa Pak Presiden? Ini biasa olah-olah Papua. Nasib kau baik, nasib kau baik jadi menteri kau. Ini menteri. Nasib agak baik Pak karena Menteri SDM. Kalau yang lain parah juga kelihatannya. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Wagimandip 212. Presiden Prabowo ke Bahlil, nasib kau baik jadi menteri kau. Bahlil pun tertawa, dalam hati presiden di luar negeri kagak kepake orang macam kau ini. Ya seperti itulah. Nah, pada saat lalu yang cukup mengejutkan ya, yaitu Pak Prabowo itu bahkan kepergok loh. Tidaknya ketika Bahlil Lahadalia menghantar Pak Prabowo Subianto terbang ke Singapura, itu terkesan Pak Prabowo juga ogah bersalaman dengan Bahlil Lahadalia ya. Ya apalagi kalau kita lihat pada saat lalu Pak Prabowo bahkan juga turun tangan, turun gunung langsung, yaitu memutuskan setidaknya 4 izin tambang nikel di Raja Ampat. Nah, bahkan untuk keputusan yang seperti itu yang seharusnya tugas menteri, itu bahkan Pak Prabowo turun tangan, presiden langsung yang turun tangan.
Kenapa juga tidak Bahlil Lahadalia? Harusnya yang memutuskan itu ya Kementerian SDM misalkan, menertibkan semua izin-izin yang setidaknya bisa merusak ekosistem laut di Raja Ampat. Seharusnya tidak usah menunggu arahan dari Pak Prabowo lah, seharusnya langsung bisa mengeksekusi sendiri lah. Oh, ini melanggar peraturan perundang-undangan, oh ini merusak ekosistem yang ada. Seharusnya tidak usah menunggu Pak Prabowo turun tangan. Seharusnya Bahlil Lahadalia langsung bisa mengeksekusi, setidaknya mencabut izin di tambang Raja Ampat dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang saya juga berpikir ya, apakah terkait Pak Prabowo ogah bersalaman dengan Bahlil Lahadalia terkait 4 izin tambang yang ditutup permanen oleh Pak Prabowo Subianto? Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas seharusnya Bahlil Lahadalia ini pasang badan terhadap Papua. Apalagi Papua konon katanya dengan terkait tambang nikel ini bisa merusak dan lain sebagainya. Apalagi juga banyak protes-protes masyarakat adat di Papua. Seharusnya mendengar lah, seharusnya ya. Kalau kita lihat ada momen yang jadi sorotan saat Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Singapura dalam kunjungan kerja pada Minggu 15 Juni 2025 sore. Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih turut melepas kepergian Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada 18.20. Namun Prabowo terlihat enggan menyalami Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia saat akan naik pesawat. Momen itu tersebar di media sosial dan menjadi sorotan luas. Di momen itu Prabowo menyalami beberapa pejabat seperti Wakil Presiden RI Gibran, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Setelah itu, Prabowo langsung bergegas menaiki pesawat untuk bertolak ke Singapura. Publik terutama netizen pun turut mewarnai momen tersebut. Ayo kembali menjadi macan, Bapak, tulis komentar dari media sosial dikutip pada 17 Juni. Adapun Prabowo saat tiba di Singapura disambut langsung melalui upacara kenegaraan di Parliament House Singapura. Prabowo langsung disambut oleh Presiden Singapura, Tharman. Penyambutan menandai eratnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Ya, seperti itulah. Bahkan tidak hanya pada waktu lalu saja ya. Bahkan pada saat lalu Pak Prabowo juga menyindir setidaknya ya. Prabowo sempat heran Bahlil bisa jadi Menteri Investasi. Ya, pada saat lalu menyindir karena Bahlil Lahadalia juga tidak bisa berbahasa Inggris ya. Biasanya Menteri Investasi itu ya bahasa Inggrisnya sangat keren sekali. Tetapi Bahlil Lahadalia tidak. Memang sangat unik sekali Bahlil Lahadalia ini ya. Berbekal berani lah, kurang lebih seperti itulah. Ditugaskan apa saja, oke, siap dan lain sebagainya. Presiden Prabowo mengaku sempat heran dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia karena menduduki kursi Menteri Investasi. Pasalnya, kebanyakan Menteri Investasi merupakan jebolan dari universitas luar negeri. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet, saya agak aneh juga. Beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi lulusan di Universitas Amerika, ya kan? Harvard dan Stanford atau Berkeley. Kalau enggak Amerika minimal Inggris lah, Oxford. Ujar Prabowo dalam perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Jawa Barat pada 12 Desember 2024. Namun Bahlil, kata Prabowo, bukan jebolan dari universitas luar negeri, melainkan dari perguruan tinggi yang tidak terkenal. Selain itu, Bahlil merupakan putra kelahiran Fak-Fak, Papua Barat. Menurutnya, orang Papua biasanya mendapatkan jabatan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan lain sebagainya ya. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Pak Prabowo mulai menyindir Bahlil Lahadalia ya di sini. Kalau emang sudah nggak kompeten, ngapain sih orang tak guna masih dipakai? Pede kali kau, Bapak Presiden sudah jujur, yang bersangkutan malah ketawa, ngakak, kegirangan. Wadalah, kecerdasan emosional macam apa ini? Pasti ada kong kali kong jahat antara presiden dan kekuatan politik. Bukan berdasarkan kemampuan, lebih ke nasib. Sampah diangkat jadi ya seperti itulah, gimmick aja itu komandan. Sudah terbaca pola strateginya. Yang heran kami, Pak, sudah tahu nggak bermutu gitu, masih Bapak angkat pula jadi menteri. Nggak jelas jenengan yang putusin satu orang ini bernasib baik sementara rakyatnya bernasib, ya seperti itulah. Nah, jadi memang sangat bau sekali lah. Pada saat lalu juga ketika Bahlil Lahadalia baru saja menjadi Menteri SDM itu bahkan juga membuat kebijakan yang sangat
kontroversi sekali dan bahkan membuat kehebohan ya, setidaknya di tengah masyarakat Indonesia. Terkait apa? Terkait gas melon 3 kg. Itu bahkan juga diwarnai antri, protes, dan lain sebagainya. Dan akhirnya Pak Prabowo juga turun tangan pada saat lalu. Turun tangan dan akhirnya gas melon LPG masih tetap bisa dijual oleh pengecer, warung-warung, dan lain sebagainya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.